Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Bagaimana perasaan teman-teman di hari ini? Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini merupakan sebuah film keluarga yang memiliki alur cerita yang sangat menarik. Namun tak hanya alurnya saja yang menarik, film ini juga bikin kita baper banget setiap melihat adegannya. Tak hanya itu saja teman-teman, tapi dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini juga terdapat banyak banget pesan yang dapat kita jadikan pembelajaran buat diri kita sendiri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, apa saja sih pelajaran yang dapat kita ambil dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Peran ayah dalam film ini memiliki karakter seorang ayah yang sangat menyayangi istrinya, seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, seorang ayah yang ingin memberikan perlindungan serta ingin memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, cara yang dilakukan ayah ini bagi anak-anaknya kurang tepat teman-teman. Mengapa begitu? Pastinya semua orang tua, setiap orang tua di dunia ini ingin memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, jangan lupa bahwa anak juga manusia di mana ia memiliki akal dan juga emosi, bukan sebuah robot yang dapat diatur untuk selalu memenuhi keinginan orang tuanya saja. Anak bebas memilih untuk menentukan jalan mana yang mereka ambil. Tugas orang tua di sini hanyalah menjaga, membimbing, serta memberitahu dampak atau kemungkinan apa yang terjadi dari pilihannya tersebut. Orang tua tidak bisa memaksa anak untuk memenuhi rasa keinginan orang tua. Sekalipun tujuan orang tua itu baik, orang tua ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang terjamin, orang tua ingin anak-anaknya bahagia, namun biarkanlah anak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri agar anak terbiasa di masa depan untuk menentukan pilihannya sendiri dan mengambil konsekuensi atas pilihannya. Nah, dalam film ini diceritakan peran ayah adalah ayah yang sangat overprotective terhadap anak-anaknya, terutama si bungsu Awan, di mana Awan harus memenuhi setiap keinginan ayahnya, di mana Awan harus menuruti setiap perintahnya, bahkan Awan tidak diizinkan sendiri untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu rasa sayang bukan berarti harus mengengkang. Rasa sayang dari ayah ke anak-anaknya, rasa ingin melindungi dari seorang ayah ke anak-anaknya, ingin memastikan bahwa anak-anaknya terjaga, ingin memastikan bahwa anak-anaknya berada dalam keadaan yang aman. Namun, bukan berarti cara yang dilakukan harus dengan overprotective atau mengengkang dengan keterlaluan, teman-teman. Ayahnya memiliki kekhawatiran yang berlebihan serta terlalu membatasi si anak. Sehingga apa yang dilakukan si anak harus sesuai dengan perintah ayahnya, karena ayahnya takut bahwa anaknya dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan yang tidak aman. Namun terlalu membatasi atau terlalu mengekang anak membuat anak menjadi tidak mandiri, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan yang paling parah anak bisa membangkang ke orang tuanya karena batasan atau kekangan yang keterlaluan, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu menyayangi dengan cara yang salah. Dalam film ini, ayah sangat menyayangi si bungsu yaitu Awan, tapi cara yang dilakukan ayahnya untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada Awan adalah cara yang salah. Mengapa demikian? Karena ayahnya ini tidak membiarkan Awan merasakan kesulitan. Nah, kesulitan apa saja sih? Contohnya dari hal kecil, sejak kecil hingga Awan kerja, baik itu tugas sekolah maupun tugas pekerjaan, pasti selalu dibantu dengan ayahnya. Yang kedua, apapun keinginan Awan pasti selalu dipenuhi oleh ayahnya. Bahkan, keputusan dalam hidup Awan, ayahnya lah yang menentukan. Nah, terlalu memanjakan anak bisa berakibat anak tidak bisa memutuskan pilihannya sendiri. Anak cenderung lebih menyerah ketika dihadapkan dengan kegagalan atau kesulitan. Padahal semua itu adalah bagian dari kehidupan. Semua itu adalah proses untuk menjadi dewasa. Semua itu adalah proses untuk menjadi diri kita menjadi lebih baik. Proses di mana kita mengalami kegagalan, di mana kita mengalami jatuh, sakit, patah, bangun lagi lalu dihempaskan oleh angin lagi, lalu kita bangun lagi, kita memperbaiki diri, kita berjuang untuk apa yang kita inginkan. Semua itu adalah hal yang dapat kita jadikan pembelajaran untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih dewasa ke depannya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pilih kasih antara Aurora dan Awan. Aurora, kakak Awan, menyimpan dendam luka pada masa kecilnya, di mana Aurora merasa bahwa ayahnya terlalu menyayangi Awan sehingga ia merasa dianaktirikan. Ia merasa bahwa tidak dianggap kehadirannya di rumah itu. Contohnya saja, sewaktu Aurora kecil, sewaktu ia mendapat skor tertinggi dalam seleksi lomba renang, ia berekspektasi ketika dia mengatakan hal itu kepada ayahnya akan senang, ayahnya akan bangga kepadanya, ayahnya akan memeluknya, menciumnya, atau setidaknya mengatakan ucapan selamat kepadanya. Namun,
Ketika Aurora mengatakan hal itu kepadanya, alih-alih mendapat pujian ataupun ucapan selamat, tapi yang dilakukan ayahnya adalah mengatakan bahwa kamu seharusnya membantu Awan agar dia juga bisa ikut lomba. Hal itu memiliki tujuan yang bagus menurut ayahnya, karena ayahnya ingin agar kedua anaknya pun dapat ikut lomba renang. Namun yang diinginkan Aurora adalah ucapan selamat atau paling tidak pujian yang dilontarkan ayahnya untuk dirinya. Contoh yang kedua yaitu saat pameran karyanya Aurora. Momen ini sangat berharga banget bagi Aurora, sehingga ia berharap bahwa seluruh anggota keluarganya dapat datang dan ikut menyaksikannya. Namun ketika ayahnya datang, ayahnya malah terlibat cekcok dengan adiknya yaitu si Awan, sehingga hal ini membuat dia merasa kecewa dan malu akan kejadian itu. Nah, luka-luka yang terus disimpan Aurora ini ia pendam sendiri sehingga ia merasa diasingkan dan diabaikan. Bahkan dalam akhir-akhir film ini, Aurora mengatakan bahwa ayahnya dan seluruh anggota keluarganya telah kehilangan dirinya sejak lama. Karena luka yang terus disimpan Aurora sejak Aurora kecil, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu orang tua merasa bahwa setiap keputusan dan pilihannya adalah benar. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna dalam segala hal. Begitu pula dengan orang tua kita, begitu pula dengan peran ayah dalam film ini, teman-teman. Peran ayah dalam film ini dikarakterkan sebagai ayah yang terlalu memaksakan kehendaknya kepada anaknya, ayah yang merasa bahwa setiap pilihan dan keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang paling benar, sehingga setiap kali anaknya ingin memilih atau ingin memutuskan pilihannya sendiri untuk kehidupannya, ayahnya selalu berkata bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Seakan-akan ayahnya tahu apa yang diinginkan anaknya. Padahal belum tentu itu juga kemauan dari si anaknya. Oleh karena itu, daripada memaksakan kehendak, lebih baik tanyakanlah apa keinginan anaknya, bagaimana perasaanmu tentang hal itu, apakah kamu menyukainya. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ingatlah selalu, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Namun, setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya dengan sempurna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan aku Rosita Dianggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.